Halo, selamat pagi guys. Hari ini saya berencana untuk sharing atau pembahasan proses izin masuk ke negara Taiwan. Tentunya kita ketahui bersama bahwa izin masuk ke negara Taiwan sangat berbeda dengan izin masuk dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Di mana di negara-negara Asia Tenggara tidak perlu namanya visa, cukup izin atau mengisi imigrasi kedatangan saja ya. Sedangkan di Taiwan itu butuh namanya izin visa dan mengisi imigrasi kedatangan. Nah, adapun proses perizinan dalam mengajukan visa ke negara Taiwan, kita membutuhkan namanya paspor. Satu, paspor ya. Paspor yang masih berlaku 6 bulan pada saat kita berangkat. Dan plus kalau paspor itu sudah ada perpanjangan, yang harus disertakan juga adalah paspor lamanya ya. Jadi satu paspor ya. Yang kedua foto 4x6. Foto 4x6 dengan latar belakang warna putih. Yang ketiga kita butuh namanya surat sponsor, atau biasanya bagi kita orang Indonesia kita membutuhkan surat referensi bank. Nah, yang keempat kita butuh namanya rekening koran atau rekening tabungan, atau kalau punya deposito boleh lampirkan ke depositonya. Yang kelima identitas lain dalam bentuk fotokopi, KTP, KK, akte lahir. Bagi yang sudah berkeluarga butuh akte nikah. Bila pasangnya sudah tidak ada, membutuhkan juga akte kematian ya, atau akte pisah. Nah, itu yang dibutuhkan dalam proses visa secara manual ya, dari sisi kita sebagai warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan tersebut. Nah, berbeda pula kalau kita yang mendapat dukungan atau sponsor dari orang Taiwan. Misalnya kita mendapat sponsor dari keluarga kita yang di Taiwan ataupun rekan kita yang di Taiwan yang sudah menetap di Taiwan ya. Itu kita pertama membutuhkan surat sponsor dari orang Taiwannya. Yang kedua, membutuhkan identitas atau KTP orang Taiwannya. Yang ketiga, membutuhkan paspor orang Taiwannya. Yang keempat, membutuhkan akte lahir orang Taiwannya. Yang kelima, membutuhkan laporan rekening koran atau mutasi orang Taiwannya. Nah, itu yang kita butuhkan untuk melampirkan permohonan visa pada saat kita mengajukan di kedutaan Taiwan ya. Akan berbeda juga kalau kita pernah mengunjungi beberapa negara yang disyaratkan dalam permohonan e-visa ya, elektronik visa ya. Sepertinya negara yang disyaratkan itu antara lain Australia, Jepang, Inggris, Amerika, New Zealand, dan beberapa negara lainnya. Mungkin daftar negara yang bisa kita lihat nanti bisa masuk ke linknya ya. Mari kita sama-sama visit ke link untuk permohonan e-visanya ya. Oke, yuk kita lihat. Ini adalah halaman utama Google. Kita tinggal searching aja, ketik Mia Speed di Taiwan ya. Ini ya, kita klik aja karena kemarin saya udah isi. Kemudian kita tinggal klik lanjutannya adalah online application Roche Taiwan Travel. Ada kata travelnya ya. Ini adalah cara pengisian atau pengajuan visa ya. Artinya yang sudah pernah berangkat ke Aussie, Jepang, Amerika, terus Inggris,
New Zealand, dan beberapa negara lainnya ya. Jadi boleh proses e-visa melalui link ini. Oke, kita klik. Ya, lagi loading ya, lagi loading. Nah, ini sudah muncul keterangannya, jelas ya. Online aplikasi for LOC Taiwan ya, Travel Authority Certification, jelas. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa warga negara Kamboja, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam dapat mendaftarkan online untuk sertifikasi otorisasi perjalanan atau LOC Travel Certificate ya. Akan tetapi di sini dia menyatakan atau mensyaratkan bahwa pemohon sudah pernah dapat visa dari negara Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, salah satu negara Schengen, Inggris, dan Amerika. Baru boleh mengajukan e-visa melalui aplikasi ini. Nah, kemudian kita tinggal ketik linknya ini ya. Sekarang kita klik, dia akan muncul ini, muncul halaman ini. Kita tinggal rubah bahasa Indonesia. Oke, rubah bahasa Indonesia, kemudian kita tinggal klik next ya. Nah, di sini juga menjelaskan lagi bahwa India, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos dapat mengajukan e-visa melalui aplikasi ini dengan ketentuan yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini langkah-langkah atau alur kerja prosesnya ya. Setelah itu kita tinggal klik next ya. Nah, klik next, kemudian muncullah penjelasan ya, penjelasan dari pengajuan aplikasi ini penjelasannya ya. Nah, nanti kalian dapat mengklik sendiri dan membaca lagi ya, membaca ulang ya. Ini saya ketemu, kemudian kita klik halaman berikutnya. Oke. Nah, inilah file-file diisi ya, file-file diisi. Setelah diisi semuanya ya, tinggal dilakukan next ya. Nah, ikutin aja langkah-langkah selanjutnya. Oke, cukup jelas ya. Ingat sekali lagi, ini proses buat e-visa sesuai ketentuan yang tadi disebutin di halaman pertama. Jika permohonan itu sudah di-approve, maka hasilnya harus di-print out untuk dilampirkan pada saat kita masuk imigrasi dengan menunjukkan paspor dan pengisian form imigrasi visitor. Ya, jadi ada dua hal yang harus dilampirkan. Yang ini diwajibkan untuk print out ya, buat dilampirkan di dalam paspor. Contohnya seperti ini hasil printoutnya. Ya. Jadi cukup jelas ya, bila mana kalian mengalami hambatan atau kendala, ini nomor telepon kedutaannya yang ada di Indonesia. Nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan di sini ya. Ada nomor telepon dan alamatnya, kamu datang langsung, dan ada emailnya. Oke. Nah, jelas ya. Demikian tata cara pengisian e-visa untuk ke Taiwan. Setelah ini kita dapat mengisi arrival card atau imigrasi kedatangan. Dapat dilakukan 2 hari sebelum keberangkatan. Visitor atau turis dapat mengisi cukup scan barcode ini, lalu tinggal isi file-filenya.
Setelah itu dapat di-print atau disimpan dalam bentuk PDF di HP. Ini contoh hasil printout-nya. Saat ini telah tiba di bandara, akan melanjutkan proses check-in. Lihat, beginilah suasana di Terminal 3. Banyak orang telah menunggu loket check-in dibuka. Akhirnya kami juga berhasil memasuki koper duluan dan telah mendapat tiket. Yuk lanjutkan proses imigrasi. Setelah itu kita harus menuju ke gate 10. Nah, ini dia gate 10. Yuk kita jalan menuju ke antrian masuk ke pesawat. Kebetulan tiket kita kan dapat zona 1 dengan seat nomor 4. Biasanya after priority dilanjutkan zona 1 untuk menuju ke pesawat. Hari ini kita menggunakan pesawat Sunny Airlines dengan tipe Airbus A350-900, di mana penerbangannya dari Jakarta nonstop langsung ke Taipei atau Taiwan ya, sehingga mendapat efisiensi waktu lah ya. Nah, ini ada layar petunjuk, kita ke kiri ya, nih tertulis Taipei, CI762 pesawatnya. Lihat di ekor pesawat, kombinasi warnanya adalah biru dan merah. Icon gambarnya seperti kelopak bunga, tapi nggak tahu bunga apa itu, apa bunga sakura, apa istilah orang bilang istilah bunga mewah, ya nggak tahu lah ya. Yang penting kita coba lihat dalam pesawatnya seperti apa. Karena ini Airbus tipe A350-900, artinya ini pesawat berbadan lebar ya. Biasanya sih seatnya tuh sampai 7 seat gitu ya, satu baris 7 seat gitu. Kita lihat ya sambil saya videoin. Nah, ini dia seperti gini. Ini bagian depan adalah bisnis ya, kelas bisnis. Nah, lihat tuh ya, bener, seatnya satu baris sama dengan 7 seat ya, tuh ya kan. Oke ya, cukup luas sih, enak sih kelihatannya. Ini sama dengan apa ya, Cathay Pacific Eva Airlines, lebarnya sama. Sekarang pesawat sudah siap boarding. Posisi penumpang telah masuk semuanya. Ya, kalau dilihat dari sisi tempat duduknya, ini terisi penuh, full ya. Jadi dapat disimpulkan peminat China Airlines ini cukup ramai. Kalau saya melihat di sisi interiornya, ini hampir tidak beda jauh dengan Cathay Pacific, terus KLM, sama mungkin yang pernah saya itu Eva Airlines ya, suasananya hampir sama lah ya di dalam sini. Oke, kita nikmatin aja perjalanan ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan sampai tujuan. Bye.
Saat ini kami telah tiba di Bandara Taipei. Artinya pesawat telah mendarat. Jangan lupa kita harus mempersiapkan paspor, e-visa dan arrival card untuk diperiksa pihak imigrasinya Taipei. Ya, oke. Saya rasa informasi sampai di sini dulu. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk ketemu vlog-vlog berikutnya. Bye, see you.
kiri ada Gustu City. Kenapa ya? Ada satu botol.